Sebagai seorang Kristen yang saleh, ketika istri sedang marah dan meminta cerai, suami dipanggil untuk merespons dengan sangat hati-hati, penuh doa, dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip Alkitab. Situasi ini memerlukan kebijaksanaan, kasih, dan kerendahan hati yang besar. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan secara spiritual. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Berdoalah kepada Tuhan untuk memberikan hikmat, pengertian, dan kesabaran dalam menghadapi situasi yang sulit ini. Yakobus 1 ayat ke-5 mengatakan, "Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya." Minta Roh Kudus untuk menuntun pikiran, perkataan, dan tindakan Anda. Mohon agar Roh Kudus melembutkan hati istri dan membuka jalan bagi pemulihan. Teruslah berdoa untuk istri Anda, memohon agar Tuhan menjamah hatinya, memberikan ketenangan, dan membimbingnya kembali kepada kebenaran. Percayakan hasilnya kepada Tuhan. Setelah melakukan segala yang Anda bisa, berserahlah kepada Tuhan. Percayalah bahwa Dia memiliki rencana yang terbaik untuk Anda berdua. Meskipun Anda tidak selalu memahaminya, tetaplah beriman dan berharap kepada Tuhan. Bahkan dalam situasi yang tampaknya tidak ada harapan, ingatlah bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Kembali ke janji awal. Ingatkan istri Anda tentang janji pernikahan yang telah Anda berdua ucapkan di hadapan Tuhan. Ingatkan tentang komitmen untuk saling mengasihi, menghormati, dan setia dalam segala keadaan. Tanyakan pada diri sendiri dengan jujur, apakah ada tindakan atau sikap Anda yang telah menyakiti istri atau menyebabkan dia merasa tidak dihargai? Akui kesalahan-kesalahan Anda dan bersedia untuk berubah. Minta maaf dengan tulus. Jika Anda telah melakukan kesalahan, mintalah maaf dengan tulus dan tanpa syarat. Jangan membuat alasan atau menyalahkan orang lain. Jika ada dosa yang perlu diakui dan ditinggalkan, bertobatlah di hadapan Tuhan dan bertekad untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Hindari pertengkaran. Jangan terpancing emosi atau membalas dengan kemarahan. Berbicaralah dengan lembut dan sabar. Meskipun istri Anda mengatakan hal-hal yang menyakitkan, nyatakan kasih Anda. Ingatkan istri Anda tentang kasih Anda kepadanya dan komitmen Anda untuk pernikahan. Katakanlah bahwa Anda bersedia melakukan apa saja untuk memperbaiki hubungan. Ingatlah bahwa Alkitab mengajarkan bahwa pernikahan adalah ikatan yang suci dan permanen yang tidak boleh diputuskan dengan mudah. Matius 19 ayat 6 mengatakan, "Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu." Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Tunjukkan kasih yang mengampuni dan bersedia untuk memberikan kesempatan kedua. Ingatlah bahwa Kristus telah mengampuni dosa-dosa kita dan kita juga harus mengampuni satu sama lain. Jika perceraian tidak dapat dihindari, berusahalah untuk berdamai. Jika setelah semua upaya dilakukan, istri Anda tetap bersikeras untuk bercerai, berusahalah untuk damai dan tanpa permusuhan, walaupun nantinya berpisah. Tetaplah setia kepada Tuhan dan teruslah hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab. Meskipun Anda mengalami masa-masa sulit, penting untuk diingat bahwa setiap situasi pernikahan itu unik dan tidak ada solusi yang cocok untuk semua orang. Namun, dengan mengandalkan Tuhan, mencari hikmat dari firman-Nya, dan bertindak dengan kasih dan kerendahan hati, Anda dapat menghadapi situasi yang sulit ini dengan kekuatan dan pengharapan. Tindakan spiritual yang dipraktekkan membantu terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, yaitu Tuhan, alam semesta, atau prinsip-prinsip moral yang mendalam. Tindakan ini seringkali bertujuan untuk meningkatkan kesadaran diri
menemukan makna hidup, dan mengembangkan hubungan yang lebih dalam dengan diri sendiri, orang lain, dan dunia di sekitar. Semoga bermanfaat, dan juga bagi Anda yang sedang mengalami gejolak rumah tangga, dapat segera teratasi dengan baik. Tuhan Allah kita, Yesus Kristus, memberkati kita semuanya. Amin.